MU targetkan juara Liga Inggris tahun 2028. City menang 1 kasus atas Premier League. Solskjaer balik ke MU. Rizky Ridho dimarahi Sintayong. Biliano Jonathans gabung timnas. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Hasil dari lanjutan La Liga Jornada ke-7, Atletico Madrid sukses raup 3 poin saat bertandang ke markas Celta Vigo. Pasukan Diego Simeone meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol yang dicetak oleh pemain baru mereka, Julian Alvarez di menit ke-90. Berkat hasil ini, Los Colchoneros sementara berada di peringkat 3 klasmen La Liga dengan 15 poin. Dari Spanyol terbang ke Italia. Dari babak 32 besar Coppa Italia, Napoli sukses melangkah ke babak berikutnya setelah menang besar atas tamunya Palermo 5 gol tanpa balas. Gol dari pasukan Antonio Conte dicetak oleh brace dari Cyril Ngonge dan masing-masing gol dari Juan Jesus, David Neres, dan McTominay. Berikutnya beralih ke hasil laga Europa League. Wakil Italia AS Roma hanya meraih hasil seri saat menghadapi tamunya Athletic Bilbao dengan skor 1-1. Gol dari Artem Dovbyk di menit ke-32 berhasil disamakan oleh gol dari Aitor Paredes di menit ke-85. Dengan hasil imbang ini, Giallorossi sementara berada di peringkat 23 klasmen Europa League. Masih dari hasil Europa League, di laga-laga lainnya, Ajax berhasil menang besar atas tamunya Besiktas 4 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut membuat The Golden Zonen sementara berada di posisi puncak klasmen Europa League. Sementara itu di hasil lainnya, wakil Prancis Lyon berhasil mengalahkan tamunya Olympiakos 2-0 lewat gol dari Cherki dan Ben Rama. Hasil ini merupakan kemenangan kedua Lyon di musim ini. Sementara itu, laga antara Spurs versus Karabakh di Europa League yang berkesudahan 3-0 untuk kemenangan The Lily-Whites menyisakan cerita tersendiri. Dilansir dari Daily Mail, laga tersebut ternyata sempat ditunda sekitar setengah jam akibat telatnya tim tamu datang ke stadion. Karabakh telah datang karena terjebak kemacetan di jalanan London Utara. Kemacetan tersebut disebabkan oleh penutupan jalur kereta api dan jalan karena adanya perbaikan. Hal itu mengakibatkan Karabakh dan ribuan fansnya harus mencari rute alternatif di tengah hujan lebat untuk mencapai stadion. Masih dari kabar Europa League, dilansir dari The Sun saat Ajax menggasak Besiktas 4-0. Jordan Henderson terlihat bertengkar dengan rekan setimnya Bertrand Traore. Sampai-sampai kedua pemain tersebut adu mulut dan dipisahkan oleh rekan-rekannya. Perselisihan tersebut terjadi akibat ketidaksukaan Henderson dengan pelanggaran yang dilakukan Bertrand Traore terhadap gelandang Besiktas, Gedson Fernandes. Bahkan setelah dipisah, Henderson masih saja terlihat frustasi pada tindakan Bertrand Traore tersebut. Pindah ke kabar berikutnya dari Liga Inggris. Dilansir dari Sport People, CEO baru MU Omar Berrada mengatakan bahwa target MU menjadi juara Liga Inggris adalah di tahun 2028. Tahun 2028 dipilih karena berdasarkan peringatan ulang tahun klub ke-150 tahun. Menurutnya, tahun tersebut adalah tahun paling realistis MU meraih juara Liga Inggris. Target juara MU tersebut disampaikan langsung oleh Omar di depan seluruh karyawan MU dalam pertemuan internal hari Kamis 26 September 2024 di Old Trafford. Masih kabar soal MU, dilansir dari Daily Mail, mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer memberikan pernyataan mengejutkan ketika ditanya oleh media tentang peluangnya untuk kembali ke MU. Ole mengatakan siap dan bersedia bila dipanggil lagi oleh MU untuk posisi apapun, termasuk menggantikan Ten Hag bila diinginkan. Namun Ole mengaku bahwa ia tidak memaksakan kehendaknya jika memang tawaran itu tidak ada. Pernyataan Ole tersebut diungkapkan di acara Forum Bisnis Oslo di Lillestrøm, Norwegia. Pindah ke kabar dari Manchester sebelah.
Dilansir dari Goal, Manchester City dilaporkan telah memenangkan satu kasus hukum atas Liga Premier dalam persidangan. Di persidangan tertutup pada hari Kamis 26 September 2024, pihak City menang atas kasus aturan APT atau aturan yang mengatur soal pembayaran sponsor. Namun, kemenangan City ini dilaporkan bukanlah kemenangan mutlak atas Premier League. Pasalnya, satu kasus yang dimenangkan tersebut terpisah dari sidang tuntutan 115 kasus pelanggaran City. Lanjut ke kabar berikutnya. Dilansir dari The Sun, Kementerian Dalam Negeri Inggris baru-baru ini memunculkan data mengenai jumlah fans Liga Inggris yang sering ditangkap pihak aparat pada musim lalu. Menurut laporan kementerian tersebut, fans West Ham United menjadi yang paling banyak ditangkap, yakni sebanyak 103 fans. Yang kedua dan ketiga ditempati oleh fans City dan MU masing-masing 88 fans. Kemudian yang keempat terbanyak adalah fans Arsenal dengan 85 fans. Sementara Chelsea terbanyak kelima dengan 67 fans saja. Beralih ke kabar dari La Liga, dilansir dari Goal, terungkap bahwa kedatangan kiper Polandia Wojciech Szczęsny ke Barcelona tak lepas dari andil dari rekan senegaranya, Robert Lewandowski. Striker Barca tersebut telah mempengaruhi Szczęsny untuk kembali bermain setelah menyatakan pensiun beberapa waktu lalu. Menurut laporan, Lewandowski menghubungi langsung Szczęsny melalui sambungan telepon beberapa kali. Bahkan Lewandowski juga membujuk keluarga Szczęsny untuk segera tinggal di Barca. Masih dari La Liga, dilansir dari BBC, seorang fans Real Mallorca yang melakukan pelecehan rasial terhadap penyerang Real Madrid Vinicius Junior dan mantan pemain sayap Villarreal Samuel Chukwueze telah resmi dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh pengadilan Spanyol. Dalam sebuah pernyataan pengadilan Spanyol tersebut, fans Mallorca itu juga dihukum larangan memasuki stadion sepak bola manapun selama 3 tahun. Dilansir dari Football Italia, laga Giornata ke-6 Serie A antara Genoa versus Juventus pada hari Sabtu 28 September 2024 akan dimainkan secara tertutup atau tanpa penonton. Laga yang akan dihelat di Stadion Luigi Ferraris tersebut tanpa penonton akibat hukuman yang dikeluarkan otoritas keamanan setempat setelah terjadi bentrokan antara fans Genoa dan Sampdoria beberapa hari lalu. For your information aja nih football lovers, bentrokan tersebut telah mengakibatkan 38 orang luka-luka dan 26 diantaranya adalah anggota polisi. Berita lainnya datang dari pelatih PSG, Luis Enrique. Dilansir dari Goal, hubungan Luis Enrique dengan media Prancis ternyata tidak pernah baik-baik saja. Pelatih asal Spanyol itu sering merasa kesal dengan pernyataan media Prancis. Luis Enrique mengakui sendiri sudah muak dengan media Prancis. Baru-baru ini ia bahkan mengatakan bersedia menerima pemotongan gaji sebesar 50% dari pihak klub, asalkan ia tidak bicara kepada media Prancis. Kabar berikutnya datang dari FIFA yang menemui berbagai kesulitan untuk mengadakan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kesulitan tersebut diantaranya adalah soal hak siar, pemilihan, dan kecaman pemogokan dari para pemain. Soal hak siar misalnya, FIFA dilaporkan gagal jalin kerjasama dengan Apple untuk mengamankan kemitraan streaming global untuk Piala Dunia Antar Klub. Selain itu, FIFA juga mengalami kesulitan dalam menarik sponsor karena pihak sponsor ragu-ragu soal ketidakpastian seputar tempat penyelenggaraan yang hingga kini belum diumumkan. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, teka-teki siapa calon pemain naturalisasi yang akan segera diproses bulan Oktober nanti kini mengarah ke pemain dari Vitesse Arnhem, Milano Jonathans. Pemain yang punya darah Depok ini mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh pihak PSSI baru-baru ini. Jonathans yang berpaspor Belanda itu pun mengaku siap jika dinaturalisasi untuk bermain di timnas Indonesia. Hal itu dikatakan langsung oleh Jonathans di channel YouTube Yusa Nugraha. Berposisi sebagai sayap serang, kelincahan Jonathans bisa jadi opsi bagi STY di lini serang timnas Garuda. Di level klub dari 7 laga, Jonathans telah mengemas 3 gol dan 1 assist bersama Vitesse. Sementara itu dari kabar lainnya, Direktur Utama Pengelola Gelora Bung Karno atau GBK, Rahmadi Kusumo, dinilai harus bertanggung jawab atas penampilan timnas Indonesia saat menjamu Australia. Sebab rumput stadion yang buruk disebut menjadi penyebab performa timnas kurang maksimal. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di acara diskusi Korea Selekao, Kamis 26 September 2024. Ia menilai Dirut GBK telah melakukan kesalahan fatal lantaran membuat kondisi rumput buruk.
Pacul mengatakan bahwa ia akan menyuruh DPR memanggil Rahmadi Kusumo dan timnya untuk ditanyai pertanggungjawabannya. Kabar lainnya datang dari Rizky Ridho dan Shin Taeyong. Rizky Ridho kedapatan ditegur dan dimarahi langsung oleh Shin Taeyong saat ia terlihat asyik sendiri bermain HP saat acara Santini Jebret Media Awards berlangsung. Ridho pun langsung disuruh STY memperhatikan acara yang sedang berlangsung alih-alih bermain HP. Asal tahu saja di acara tersebut Shin Taeyong mendapatkan awards pelatih pria terfavorit dan Rizky Ridho mendapatkan awards atlet pria terfavorit. Dilansir dari The Sun, keluarga Lucas Paquetá diduga terseret dalam kasus perjudian. Menurut laporan, paman dan sepupu Paquetá yakni Bruno dan Yan Tolentino telah terlibat dalam kasus judi yang melibatkan pemain Real Betis musim lalu, Luis Enrique. Paman dan sepupu Paquetá tersebut diklaim membayar uang sebesar 5.000 pounds ke Enrique untuk memuluskan jalan mereka memenangkan taruhan. Namun anehnya, dalam kasus ini hanya pihak paman dan sepupu saja yang sedang diselidiki. Luis Enrique sendiri sampai sekarang belum diselidiki. Lanjut ke kabar berikutnya. Dilansir dari Mirror, musim ini anggota Parlemen Inggris ternyata menerima 21 tiket gratis nonton laga Liga Inggris dari pihak Premier League. Tiket tersebut lalu dibagi antar anggota parlemen, baik dari partai buruh maupun konservatif. Tak hanya Premier League saja yang memberikan tiket secara cuma-cuma pada anggota parlemen, pihak Asosiasi Sepak Bola Inggris juga memberikan 17 tiket gratis kepada mereka. Lalu beberapa klub seperti Manchester City memberikan 11 tiket. Liverpool memberikan 6 tiket, maupun Portsmouth dengan 3 tiketnya juga memberikan tiket gratis kepada mereka. Dari Inggris beralih ke sepak bola Spanyol. Dilansir dari Mundo Deportivo, Barca akan mengincar kiper asal Portugal Diego Costa sebagai pengganti Ter Stegen untuk jangka panjang. Menurut laporan, kiper Porto tersebut adalah incaran utama para petinggi Barca musim depan. Rencananya, kiper berusia 25 tahun itu akan coba ditebus klausulnya oleh Blaugrana sebesar 45 juta euro. Masih kabar yang menyangkut soal Barca. Dilansir dari Goal, pelatih PSG Luis Enrique dikabarkan menghina mantan klubnya Barcelona saat bertemu di UCL musim lalu. Jelang leg kedua perempat final UCL musim lalu antara Barca versus PSG, Enrique mengatakan bahwa permainan sepak bola Barca arahan Xavi layaknya permainan klub Guram, Eibar. Namun, Enrique segera mengklarifikasi bahwa pernyataan itu keluar bertujuan untuk memompa semangat anak asuhnya di PSG. Beralih ke kabar lainnya dari klub Ligue 1, Nice. Dilansir dari Get Football News France, pihak OGC Nice telah dilarang untuk menjalin kontak dengan pemilik MU, Sir Jim Ratcliffe, karena adanya aturan UEFA tentang multi-club ownership. Pasalnya, dua klub milik Ratcliffe yakni Nice dan MU sama-sama berlaga di Europa League. Ratcliffe tak boleh cawe-cawe lagi terhadap Nice. Ia juga tak boleh meningkatkan anggaran Nice musim ini. Selain tak boleh menjalin kontak dengan Ratcliffe, pihak Nice juga tak boleh menjalin kontak dengan CEO Ineos Sport, yakni Jean-Claude Pla. Dari Prancis beralih ke kabar dari sepak bola Jerman. Dilansir dari Get Football News Germany, Bayern Munchen telah resmi mendatangkan pemandu bakat baru bernama Nils Schmatke. Nils adalah putra Jean Schmatke yang sempat menjabat sebagai direktur olahraga interim Liverpool. Schmatke akan menggantikan posisi pemandu bakat sebelumnya yang hengkang, yakni Marcus Pilawa. Ia akan menandatangani kontrak 2 tahun bersama di Rotterdam. Sebelumnya, Nils ini telah bekerja sebagai pemandu bakat di FC Köln, Borussia Mönchengladbach dan juga Wolfsburg. Masih kabar soal Munchen. Dilansir dari Get Football News Germany, pihak di Rotterdam dilaporkan telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Jamal Musiala di ruang belakang restoran Cafe Delicatessen di daerah Munchen. Pertemuan rahasia itu juga dihadiri oleh Direktur Olahraga Munchen, Max Eber. Menurut laporan, pertemuan tersebut kurang lebih membahas tentang masa depan Musiala yang kontraknya akan habis di tahun 2026. Pihak di Rotterdam tampaknya sedang bernegosiasi membujuk Musiala untuk menandatangani kontrak baru sebelum tahun 2025.
Kabar berikutnya datang dari pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar. Pemain yang sekarang bermain di Liga Thailand bersama Port FC tersebut mengaku ogah balik lagi ke Liga Indonesia setelah bertahun-tahun melalang buana di luar negeri. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Asnawi dalam channel YouTube Port FC. Asnawi juga mengaku banyak tawaran dari klub Liga Indonesia, namun ia tolak. Ia lebih memilih bertahan di Liga Thailand yang menurutnya berkualitas dan menjadi liga nomor 1 di Asia Tenggara. Kabar berikutnya datang dari sahabat Asnawi yang juga berkarir di luar negeri, Pratama Arhan. Menurut media Korea Selatan Sports G, Arhan kini sedang mengalami masa-masa sulit di Suwon FC. Kondisinya hingga kini, suami Aziza Salsa tersebut masih bermain 1 kali saja sepanjang tahun 2024 dan itu pun hanya 2 menit saja. Menurut laporan, seorang official Suwon FC yang tak disebutkan namanya membeberkan penyebab kenapa Arhan tak bisa bersaing di tim utama. Orang itu berani belak-belakan berkata bahwa Arhan sebenarnya tidak dibutuhkan Suwon FC untuk bersaing di K-League 1. Secara kualitas, Arhan dianggap hanya mampu bersaing di K-League 2. Berlanjut ke kabar selanjutnya. Masih ingat dengan pemain timnas Vietnam yang banyak dibenci netizen Indonesia, Duan Van Hal? Pemain tersebut kini dilaporkan masuk rumah sakit karena kondisi cedera yang dialaminya semakin memburuk. Van Hal dilaporkan akan menjalani operasi lanjutan di sebuah rumah sakit di Korea Selatan atas saran pelatih Kim Sang-sik. Padahal sebelumnya, media-media Vietnam sudah gembar-gembor memberitakan bahwa Van Hal bakal comeback di Piala AFF 2024. Publik Vietnam pun kini kecewa dengan berita tersebut dan merasa dibohongi soal comebacknya Van Hal.